Baik-baik, aku bilang ke Kak Reda, Kak, aku keluar aja dari herder, soalnya aku sakit hati si Edis bahas-bahas Katolik terus. Cuman kakak tenang aja, aku sih orangnya bukan orang yang bocoran. Dan aku tuh bukan kayak orang-orang herder yang keluar itu, yang menclok sono menclok sini, terus kasih-kasih data apa segala macam. Aku nggak kayak gitu. Jadi siapapun yang ini rahasianya sama aku semuanya aman. Aku bilang gitu, aku keluar baik-baik dan aku juga semoga itu si Edis itu bahasnya Islam lagi. Jangan bahas-bahas Katolik. Karena kalau di Katolik, di Protestan, di Ortodok kayak begitu kan, itu kan dia kan sama-sama Kristen. Mendingan bahas-bahas Islam, lawan Islam, kadrun, kayak gitu-gitu. Udah, jadi aku udah ini, udah apa sih namanya, udah secara baik-baik ngomongnya sih. Hmm. Cuman kalau aku nih kan kayak sekarang nih kayak semalam aku masih lihat Edis hari ke-8 ya. Masih bahas Katolik. Ya udah ntar aku nonton Edisnya itu kalau udah nggak ngebahas Katolik lagi aja gitu. Karena kan kalau apa ya? Kalau misalnya bahas-bahas Katolik ngapain kayak gitu. Terus nggak ada Islam yang naik. Kalau aku kan punya hak juga ya. Aku kan mau nonton yang mana aja kan aku kan punya hak juga kan. Ya, Gitu. betul itu, C. Cuman bukannya karena aku nih ada masalah pribadi nih sama Kareda atau tim herder lainnya enggak. Cuman ya karena itu aja sih si Edis bahas-bahas Katolik terus gitu. Memang awal-awalnya kan gara-gara si Bom-Bom yang cari-cari temen lah gitu kan. Memang gitu loh. Lanjut. Kalau Vio udah tau lah karakternya gua, ya kan. Kalau gua memang mindsetnya nggak ada gua mau notice tentang pengajaran ini benar, ini itu Bang Roti, ya. Ya seperti ya yang disampaikan juga si Vio, ya kan, terkait masalah bom ya kan, aksi tipu-tipunya dia. Nah itu yang bikin gua betul-betul barbar. Cuma ya terlepas lah, gue juga nggak memungkiri lah dari kalimat-kalimat yang sudah diuraikan Edis di ruang publik agak jelek. Gue kan bukan penontonnya Edis utama, bukan. Tapi kalau gue menguraikan dengan poin-poin tertentu ya mohon maaf aja gitu loh. Ya bicara baper ya jelas gue baper lah dengan poin-poin kalimat tersebut bang, ya kan. Tapi kan seperti yang gue sampaikan kepada Bang RH juga, kalau PG ya masih meniangkan jalurnya. Mungkin kalau gue di posisi Edis seperti apa sih, karena gue ranah haters, ya kan, dimana kepala bisa jadi kaki, kaki gue buat jadi kepala pun bisa gitu. Itu aja. Cuma agak begah kalau dengarnya ke arah sana bang, bukan baper bang, tapi kalau mau bicara istilahnya nggak terima ya jelas lah nggak terima lah bang dengan poin itu. Iya, Itu kan ini aspeknya, aspek aku mau Seperti itu. nanggapin yang di bawah nih ada dua orang. Ini kalau dari namanya XXL ya, dia bilang nih ngetek aku ya. Kalau RK boleh ya bahas Edis. Oh, kalau sama si RK jangan tanya sama aku, soalnya aku udah unfollow si RK gitu. Terus kalau sama ini lagi nih yang ngomong siapa nih tadi? Laki-lak ya, katanya Edis nggak bahas agama Katolik, tapi oknum Katolik yang sesat menurutnya. Terus yang sembah patung, katanya kayak gitu kan. Nah, itu ada dia itu menampilkan backgroundnya si Edis itu di belakangnya itu paus apa sama ada patung Bunda Maria dan itu fotonya berbarengan sama dewa Hindu yang apa ada orang menyembah dewa Hindu itu yang sih menurut posisi di aku sih bawah nggak ya, pantas ya. Kalau bener menurut ya, aku sih nggak pantas yang kalau dua foto ditampilin kan. seolah-olah sama seperti itu. Misalnya disama-samain gitu. Menurut aku sih nggak pantas kalau Edis menampilkan kayak begitu. Gitu aja sih. Ini kan menurut aku pribadi. Kalau misalnya orang lain protes-protes apa segala macam atau nggak suka sama statement aku ya nggak masalah juga. Ini kan semua orang kan berhak ini kan berhak Betul. berkomentar kan gitu. Karena itu udah menyangkut paus gitu, kecuali siapalah gitu kan gitu. Karena aku menghormatin paus aku sih. Kalau yang lain-lain nggak menghormatin paus kan namanya juga agama lain gitu. Dan kalau dari keributan-keributan kayak begini, Kristen, terus Katolik, terus Ortodok pada ribut. Nah ini yang seneng kan otomatis kadrun. Siapa lagi? Nggak mungkin orang Hindu, orang Buddha yang seneng, nggak mungkin
pasti kadrun yang seneng kayak gitu. Nah ini maksudnya aku mau sampai kapan seperti ini gitu loh. Jangan kecewa Cece, itu naluri saya. Saya juga kecewa ya. Saya sangat kecewa juga ketika mendengarkan pernyataan-pernyataan yang sadis yang ini sampaikan Bilangnya menyerang tunggu sebentar ya Kecewa Pak Roti hidup ya. Mohon maaf. Ini katanya Alpha dan Omega. Setauku Vio dari dulu emang gak suka Edis. Oh, love orange aku di Edis 25 love orange. Level 25. Emang kamu love orange-nya level berapa? Ntar aku screenshotin ini. Ntar kalau Edis live. Udah, Level 25 aku di Edis. Udah nonton dari lama. Jangan suka asal sembarang ngomong gitu ya. Itu ya si Alpha and Omega itu. Udah Vio, udah Vio, udah tahu lu Sultin ya, tahu. Bukan loh, maksudnya itu sering-sering nonton. Maksudnya setiap kali nonton gitu. ya. Jadi mungkin teman-teman Katolik ya, sebentar bro, mungkin teman-teman yang dari Katolik melihat hal seperti ini terus roti hidup tinggal diam. Saya mau kasih tahu ke kalian ya, orang apologet yang mendebat PC The King ketika menjelek-jelekkan Katolik, tidak ada orang lain, hanya roti hidup. Cece Vio juga tahu itu. Ketika Bunda Maria dibawa-bawa, ketika dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab Katolik ada ayat yang mengatakan Yesus memiliki saudara kandung. Penekanan saya di situ, tolong tunjukin di Injil berapa, Injil apa, ayat berapa yang secara tegas dan eksplisit mengatakan saudara kandung Yesus Kristus ini dan itu. Kalau kata saudara banyak, tolong kamu tunjukin ke saya. Waktu itu kalau nggak salah di komalnya WK, kalau nggak salah ya, di komalnya WK. Waktu itu awal-awalnya itu yang kami berdebat dari awal ketika PC The King bilang Bunda Maria itu adalah perempuan berdosa. Kami berdebat dari situ. Tapi rekaman yang dikirim ke saya juga itu, yang dikirim ke Cece juga itu tidak utuh itu loh, Cece. Sampai akhirnya menyebar kepada Yesus punya saudara kandung di dalam kitab Katolik. Hah? Coba kau tunjukin satu ayat yang dengan tegas eksplisit mengatakan saudara kandung Yesus A, B, C, dan D. Karena kalau kata saudara itu banyak sekali. Saya juga kecewa loh dengan yang Edis ngomong Katolik seperti ini. Tapi saya punya cara tersendiri dan selalu saya sampaikan di komalnya roti hidup. Baik itu yang Katolik, baik itu yang Protestan. Saya mengatakan seperti ini. Kalian semuanya sudah terjadi seperti ini. Melalui penjelasan siapapun di antara kita nggak akan mampan. Jadi saya menyarankan kepada teman-teman, baik yang di komalnya PG sini, bacalah sejarah gereja. Bacalah sejarah tentang para rasul. Bacalah sejarah tentang konsili-konsili. Konsili pengkanonan Alkitab dan sebagainya. Kalian baca semuanya itu. Maka kalian akan terobati sendiri. Karena semua akan dijelaskan di situ. Dari pengkanonan Alkitab, berapa kanon yang disepakati bersama, perjanjian lama berapa Alkitab, perjanjian lama berapa kitab. Nah kalau kalian baca itu semuanya, kalian akan terobati karena kalian akan mengetahui sendiri sejarahnya seperti apa. Nah disitulah kalian akan menganalisa sendiri. Yang ini benar atau yang ini yang tidak benar, gitu. Karena kalau hanya berdasarkan penjelasan dari ABC dan D, semuanya sudah mental. Coba buka dari awal pengkanonan kitab sucinya kita orang Kristen.
Konsili Hippo dan Konsili Kartago. Baca semua di situ. Apa-apa yang ditegaskan di situ. Nanti juga ada penjelasan-penjelasan tentang ikon-ikon. Kenapa murid-murid pada awalnya mereka memberitakan Injil itu? Belum ada kitab suci. Kitabnya belum di kanon. Baca. Kalian akan terobati sendiri. Kalian akan mengetahui sendiri kebenaran yang sebenarnya. Ini mohon maaf Pak, ini yang dibawa kayaknya pada kagak nyambung apa bagaimana ya? Jadi kan tadi aku udah ngomong, ini alasan aku keluar dari herder karena ini aku sakit hati sama statementnya Edis dan juga sama Edis majang-majang foto paus berbarengan sama ada dewa Hindu di situ. Nah ini mau bilang ini RK begini, MP begini, aku mah nggak ada urusan sama mereka-mereka gitu loh. Dan aku juga nggak bakalan pro ke mereka-mereka. Bukannya aku nih kayak herder yang lainnya ya, misalnya mencok sono, mencok sini, terus bongkar-bongkar apa segala macam. Aku nggak kayak begitu, gitu loh. Dan aku pun udah chat ke Kareda itu udah baik-baik. Nah, aku udah bilang kok sama Kareda segala macam, udah pamitan, begitu loh. Jadi jangan bilang seolah-olah nih aku ngebelain si MP lah, apalah. Aku nggak ada urusan sama mereka-mereka itu dan aku nggak pernah sebut-sebut nama mereka juga, gitu. Gitu. Lanjut. Jadi nggak usah kayak kagak nyambung gitulah yang di bawah. Karena aku kan cuma mau ngomong gitu doang. Ya udah, itu kan keputusan aku. Gitu loh. Cuman kalau untuk semua rahasia semua akan aku jaga. Aku banyak simpen nomor apologet manapun aku ada. Dan itu nggak bakalan aku bocor-bocor ke siapapun. Gitu. Kalau luapan hati itu ya mungkin RH udah tahu lah ya, Bang RH ya. Ya poinnya ya. Ya. Kalau masalah herder tidak ada sama sekali ya, cuma masalah Edis saja. Jelek aja ke otak gua. Itu aja sih, Bang RH. Saya melihatnya gini loh, Cecevio, Bro PG dan juga Mio dari tadi kau diam-diam saja. Kerja Neo. ya, Bapak ya. Kerja. Ini ada yang menunggangi loh. Nggak ada Bang, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur PG Bang. Ya, orang yang pernah aku maki-maki bukan akan berkoalisi itu buang jauh-jauh Bang. Pemikiran kayak gitu nggak akan ada Bang. Bukan dirimu. Ini tentang ini loh, tentang yang akhirnya semua sudah jadi blunder seperti ini. Bukan dirimu, ini saya berbicara tentang apologet ini. Apologet ini ada yang menunggangi. Yang satu selesai, satu belum selesai, muncul lagi seperti ini, muncul lagi. Ini ada yang menunggangi loh. Tujuannya supaya kita dengan Kristen ini yang saling hantaman. Gitu. Ya kalian diberikan terlepas dari politik apapun nggak ngerti saya Bang kalau poin-poin itu. Kalau saya lihat dari polanya, nanti besok dan lusa akan ketahuan bro. Saya ngomong hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 8 Mei. 8 Mei, ya. 8 Mei. Besok dan lusa akan tercium di publik. Apa bro? Cece rekam saja. Saya ngomong, Cece rekam saja. Ini Lusa. ada yang menjual. Lusa berarti tanggal 10 dong. 10-11. Besok dan lusa bukan berarti tanggal 10. Kalian dua juga Terus kenapa? Oh nyimak serius banget anjir. Iya loh, pikir besok lusa. Tanya tanggal sekarang tanggal 8, kalau lusa tanggal 10. Jadi saya
Saya menanggapi Edis. Pokoknya Saya minggu depan lah gitu kan. Pokoknya nantilah kalian lihat sendiri. Jadi saya menanggapi Edis itu ketika dia mempersoalkan tentang masalah penggunaan dupa ya. Dan saya kasih dia ayat. Saya bilang, "Shalom bro, selamat malam. Kalau kamu mau dengar, kalau kamu mau terima ya itu tidak masalah. Kalau nggak terima juga tidak masalah." Dan berikut ini adalah ayat-ayat yang berhubungan dengan, karena kebetulan saat dia bahas itu, saya sempat menonton. Saya hanya nonton di awal. Akhirnya saya kasih ayat ke Edis ini. Inilah yang diabadikan oleh Katolik tentang penggunaan dupa. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu semua tercatat di Alkitab. Bentar ya, saya turun sebentar. Saya screenshot dulu karena di akun ini saya DM sama Edis. Oke.